makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu. Jalan sertanya setiap hari, jalan sertanya Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Tapi sebelum kita mulai ibadah online kali ini, kita berdoa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah online kami. Engkau berkati dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga untuk teman-teman yang ada di rumah supaya bisa memperhatikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama
kembali. Tuhan Yesus justru mau berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Berkati mama papa, adik kakak dan opa nenek ya Tuhan. Berkati mama papa supaya bisa berdamai ya Tuhan, dan juga hidup rukun dan juga sehat-sehat ya Tuhan. Berkati adik kakak supaya adik kakak bisa hidup rukun dan bermain dengan baik ya Tuhan. Berkati opa nenek supaya opa nenek sehat-sehat saja dan juga bisa menjaga kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih sudah berikan hari ini hari yang baik. Tuhan, Alfa berdoa buat guru, dokter, perawat, berkati mereka supaya terhindar dari virus corona. Berkati bumi ini supaya terhindar dari virus corona. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih setiamu tidak berubah atas hidup kami, karena Engkau telah menjaga, melindungi kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, selamatkanlah damai sejahtera atas Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dokter perawat, Kapolri yang menangani COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, beri perlindungan, hikmat, terobosan Tuhan Yesus. Kami mengambil peran mendoakan mereka, ya Allah, bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hari ini kami ingin berterima kasih atas hari ini ya Tuhan. Engkau telah menjagai kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan. Engkau berkati mereka yang sedang sakit di rumah sakit ya Tuhan, yang sedang berbaring. Engkau berkati mereka agar mereka bisa keluar dari rumah sakit ya Tuhan. Engkau ambil penyakitnya ya Tuhan dari tubuhnya, agar mereka dapat keluar dari rumah sakit dan tidak berbaring lagi, dan mereka dapat beraktivitas dan bekerja ya Tuhan. Tuhan, berkati juga sanak saudara kami dan teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas kembali dan menjalankan pelajaran online mereka di rumah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk Pak Gembala kami, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kami ya Tuhan. Berkati Pak Gembala kami, Pak Roni, supaya ia bisa sehat selalu ya Tuhan, dan juga berkati keluarganya supaya takut akan Kau ya Tuhan, dijauhi oleh penyakit apapun ya Tuhan, dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat selalu ya Tuhan dan bisa terus mengajar ya Tuhan, dan juga berkati keluarga mereka supaya sehat-sehat selalu ya Tuhan, dan berkati juga teman-teman kami supaya mereka sehat selalu, dijauhkan oleh penyakit, supaya corona cepat hilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin. Oke, yuk adik-adik, mari sampai kita siapin hati kita mulai bersama Tuhan, kita mau mulai sembah Tuhan pada hari ini. Yuk jangan lagi ada yang main-main, jangan lagi ada yang bercanda, mari kita siapkan hati kita, mari mulai angkat suara, mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sayang,
kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa ya. Ketemu lagi nih kita di ibadah online minggu ini. Waktunya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, kakak nggak sendiri loh di sini loh. Ada teman-teman loh di sini loh. Ada siapa di sini? Shalom teman-teman, nama aku Rahel. Dan juga teman-teman, aku Zaskia. ya. Teman-teman di sini udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong Kak. Oh iya, mantap. Yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, pastinya juga sudah ya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa nih, ada satu yang harus kita lakukan, yaitu Tahun dimensi yang baru. yes, betul, tahun dimensi yang baru. Kalian hafal nggak? Hafal dong Kak. Teman-teman di rumah hafal nggak? Wah, hafal ya. Yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Wah, tepuk tangannya ya. Keren-keren deh semuanya deh. Nah, apa sih yang mau kita ceritakan hari ini? Kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman di sini. Kalian tahu nggak cerita firman Tuhan tentang Daud? Tahu dong Kak, yang melawan Goliat itu bukan? Ya, salah satunya itu ya. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang Daud dan Simei. Seperti apa sih ceritanya? Yuk sama-sama kita dengerin. Pada waktu itu, Raja Daud memerintah di Yerusalem. Tetapi Absalom, putranya, mengadakan persepakatan jahat supaya Raja Daud pergi dari Yerusalem. Absalom menginginkan tahta Daud, dan Daud pun keluar dari Yerusalem. Dan di masa itu, ada seorang pria yang sangat marah pada Daud. Pria ini bernama Simei. Pria ini adalah seorang dari suku Benyamin, putra Gera dari keluarga Saul. Dia marah terhadap Raja Daud karena kejahatan dan kejahatan yang telah dilakukannya terhadap Raja Saul. Dia jelas terlihat tak bisa memaafkan dan tak bisa mengampuni si Raja Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, yaitu Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan bersama di kiri kanannya, dia terus mengutuk dan mengutuk. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk Daud. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malam karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruza kepadanya, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi Raja Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan Daud, dan sambil berjalan ia terus mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan banyak debu. Lalu tiba saatnya raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan.
Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang Yehuda untuk menyongsong Raja Yehuda. Lalu menyeberanglah dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandang baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyerbangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuan raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan inilah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Raja Daud dengan rendah hati membalas kejahatan Simei dengan tindakan dan respon yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara mengampuni. Gimana ceritanya menurut kalian? Keren banget. Aku sih kalau jadi Daud, mendingan aku bunuh aja si Mei. Iya. Iya benar banget tuh Kak. Menurut kalian Simei itu nyebelin ya? Iya nyebelin banget kayak teman-teman aku. Oh gitu. Oh, curhat ya. Iya. Ada yang kayak punya teman kayak Simei ya? Iya. Oke. Iya. Nah, hari ini firman Tuhan kita ngajarin kita untuk tetap rendah hati. Kalian bisa lihat tadi Daud ya dikata-katain sama Simei. Sebenarnya Daud bisa aja ya nyuruh orang untuk berbuat jahat buat si Simei, tapi karena Daud punya respon yang benar, dia tidak membalas kejahatan Simei. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kakak mau ajarin di sini ya. Kadang-kadang nih dalam kehidupan kalian ya, suka nggak sih dimarahin sama mama papa kalian nih, misalnya lah lagi main gitu ya sama adik kalian di rumah, terus tiba-tiba mama papanya marah, "Kamu ya," gitu, padahal menurut kalian bukan kamu yang salah. Bener gak kayak gitu? Pernah gak kayak gitu? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Apa kamu, "Bukan salah aku," gitu? Ya, aku langsung bilang, "Ih, bukan salah aku tahu." Iya, kayak gitu. Oke. Nggak mau yang disalahin ya. Nah, iya. Padahal yang salah adiknya gitu ya. Itu kan bukan salah aku. Nah, hari ini firman Tuhan bilang ngajarin kita untuk kita tetap memberikan respon yang benar. Tuhan nggak mau ya, dan orang tua kita mungkin juga tahu gitu kalau kalian tuh nggak salah, tapi karena kalian kakaknya jadi kayaknya suka disalahin gitu. Tapi kita mau belajar beri respon yang benar. Nggak penting siapa yang benar siapa yang salah, tapi Tuhan mau kalian beri respon yang benar seperti Daud tadi. Terus kadang-kadang nih kalian suka main gitu ya sama teman-teman ya, terus tiba-tiba ada salah paham gitu, padahal itu bukan salah kalian. Terus teman-teman kalian yang lain tuh nyalain kalian, pernah gitu gak? Pernah. Nah, hari ini diingetin lagi nih dari cerita Daud ya, adik-adik di rumah juga ya, tetap berikan respon yang benar. Nah, harus rendah hati ya. Nah, seperti itu adik-adik. Tuhan mau kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus ya, kita harus belajar rendah hati dan beri respon yang benar ya. Terima kasih untuk hari ini, sampai di sini dulu ya firman Tuhan kita ya adik-adik di rumah. Sebelum kakak akhiri, kita akan berdoa dulu ya. Yuk teman-teman yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat amat baik Tuhan. Kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berikan hati Tuhan kami Tuhan untuk Tuhan melihat
Tuhan, apapun yang sekeliling kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami memberikan respon yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, tetap lindungi kami terus Tuhan, dan kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih semangat nggak? Masih bersuka-cita nggak? Ayo. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Tentang Daud, benar. Daud pakai apa? Mahkota. Nah, sekarang kreativitas kita buat apa ya? Sesuatu. Nah, sebelum kita buat kreativitas, kita lihat dulu kreativitas teman-teman kita minggu kemarin. Yuk. Nah, bagus ya. Pinter, luar biasa kalian. Nah, adik-adik yang belum bikin, minggu depan bikin ya. Nah, kreativitas kita kali ini gampang. Bahannya cuman selembar kertas. Bikin apa? Ya, kita mau bikin mahkota. Bahannya ya, kertas HVS. Kalau adik-adik nggak punya di rumah bisa pakai buku gambar. Minta mamanya selembar, sobek. Nah, ukuran gini ya. Kalau di rumah nggak punya kertas origami, adik-adik bisa pakai pensil warna. Nah, kali ini kakak bikin dari kertas HVS, kertas origami, lem, dan gunting. Kalau di rumah adik-adik yang kecil nggak bisa gunting sendiri, minta tolong mama papa ya. Bahaya kalau masih kecil main-main gunting ya. Nah, caranya gimana kita bikin mahkota? Yuk, kita angkat nih, kita lipat. Kita lipat seperti ini ya. Kita lipat. Gampang sekali. Kita lipat lagi. Lipatnya yang rapi biar jadinya bagus. Sekali lagi, kita lipat lagi.
Gampang kan? Lipat. Akhirnya jadilah. Terus diapain ya? Kalau udah dilipat gini diapain ya? Kita ambil gunting. Kita gunting. Nah, bentuk seperti ini. Sebelahnya lagi kita gunting. Ya. Sampai putus. Oke. Terus sebelah sini kita gunting. Terserah adik-adik mau bikin bentuk lingkaran boleh, bentuk segitiga boleh, terserah ya. Ini kakak mau bikin seperti ini. Lingkaran. Yang paling gampang mengguntingnya lingkaran. Nah, satunya lagi. Kita gunting lagi. Jadi apa ini ya, Kak? Nah, seperti ini kan kita buka. Lipatannya kita buka. Tara. Ini jadi 2 lembar. Kita lem ya. Kita lem dulu. Kalau adik-adik yang masih kecil, ukur kepalanya, lingkaran kepalanya. Jadi nggak kebesaran nanti. Jadilah apa namanya? Mahkota. Bagus nggak? Tapi biar lebih bagus lagi, kakak mau kasih kertas origami. Kalau adik-adik di rumah nggak punya kertas origami, pakai pensil warna ya. Caranya gimana? Yuk, kita juga tetap membutuhkan lem. Kita lipat kertas origaminya seperti ini. 1, 2, 3, nah 4. Kita potong ya. Kita tinggal lem. Lihat, belum dibuka lemnya. Lem lagi. Biar bagus kalau adik-adik di rumah nggak ada kertas origami, pakai pensil warna atau pakai krayon, terserah pakai apa aja bisa ya. Kalau kertas origami biar lebih cepat. Nah, lebih bagus kan? Kasih lagi lingkaran, kita hias. Kita hias supaya lebih bagus lagi. Kita bikin lingkaran ya. Jadilah mahkota raja. Nah, kakak bisa pakai. Nah, bagus kan? Adik-adik di rumah bisa bikin ya. Untuk kreativitas minggu depan, adik-adik bikin seperti ini, oke? Kakak tunggu kiriman dari adik-adik, dikirim ke link bawah ini, oke? Iya. Adik-adik, kreativitas kita kali ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum ibadah kita selesai, kita berdoa dulu yuk. Kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin kami untuk ibadah online dari awal hingga sampai selesainya. Tolong kami, lindungi kami, sehingga besok minggu depan kami dapat mengikuti ibadah online lagi. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.